Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah, yang miliki ini tanah. Ini kalau begini terus nih, sepertinya mungkin perlu didengungkan Ganyang Habib gitu ya. Kurang ajar sih, ya, kurang ajar sekali. Bajingan menurut saya. Mendengar begini nggak emosi gimana? Ini senada dengan sahabat Habib, sahabat beliau mengatakan bahwa Jawa milik Tarim, Nusantara milik Yaman. Oh, kucluk dapur menjebluk bangsat kowe ya. Ora trimo ngene, tekangan emang Banyumas. Kepruk itu biji kowe gawe. Kowe iki pengungsi kelayaban dari Yaman, golek pangan nang kene. Golek beras nang kene karena negaramu kisruh, negaramu amburadul, negaramu perang bae gelutan bae ngene. Ngulet upah kowe ngerti barang kowe cara wong Banyumas ngulet upah ngulet badogan. Urip nang kene nang tanah Jawa, urip nang Indonesia sudah diterima dengan baik. Kok mengklaim tanah ini milikmu? Kepruk dah seketuk siji kowe suwe-suwe kowe. Ki ngerti iki perlu nih kalau ada perlu dengungkan Ganyang Habib ini kalau modelnya begini caranya. Kurang ajar sih bangsat sih ya. Kemplu kowe, bajuk kowe, bejujak kowe ya. Wis lah. Ya ora kasar kepriwen. Cocoknya kurang ajar sih. Siapa sih kowe mengklaim memiliki tanah Indonesia, mengklaim tanah ini katanya tanah milik mbahmu. Tanah mbahmu tuh gajul gawe lah ngene. Wong kowe ngene ngungsi kok. Pendatang imigran tak diundang kamu sama Belanda kamu sini. Ngulet penguripan, ngulet pangan, ngulet upah, ngulet badogan, ngulet cekekan kowe ngene. Kok mengaku memiliki tanah Nusantara? Bajin dulu kowe ya, sem kowe ya. Gemes aku dalam kaya wong kaya kowe. Terus Ganyang Balawi kalau gini caranya nih isunya ini. Kurang ajar sekali sih, siapa sih kowe keturunan wong Yaman, keturunan orang asing, Yahudi Askenazi. Bawamu tuh teman-teman Israel kamu kok, ya memang mateke pada karo wong Israel kayak gitu-gitu. Ketemu pirang perkara ngaku-ngaku tanah Jawa milikmu. Wah, semuanya. Terus lagi emosi banget dong ceramah begituan. Allah ya Karim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, Habib ke? Ya tolong yang tahu di Habib mana ini, dicari itu cekel candak gunungnya, kepruk ya kena. Takoni itu dasarmu apa katanya tanah ini milik mereka. Candak jagongan aku ikutin abang itu. Bajingan kurang ajar gue ya. Sudah diterima di sini, mangan enak, dihormati kepala. Selot suwe, selot bajuk, ngeluncak kurang ajar gue ya. Lalu dikajulit tenggokan untuk si jiwa kayak gitu nih. Muka-muka bang Banyumas gue, ya. Muka-muka tongan tekan Banyumas gue ya. Men ketemu karo Banyumas tak lara kabur dalam bendungan Serayu, keletak. Oh iya gue anak-anak. Bajuk daripada kau yang merusak sih, menebarkan cerita dusta, cerita bohong. Ya Allah ya Karim, untungnya negara hukum. Seandainya ini bukan negara hukum, seandainya membunuh dihalalkan, pencelas dulumu. Untung kita hidup di Indonesia, negara yang memiliki hukum, ada syariat agama. Seandainya membunuh dihalalkan, untuk orang-orang seperti kamu, seandainya ini bukan negara hukum, gelundung dasmu. Bajingan asem. Kamu punya otoritas dari mana mengizinkan Habib datang singgah ke sana datang ke sana?
Punya otoritas dari mana? Siapa sih kau? Gubernur utuh, presiden utuh, bupati utuh. Enak boy mengizinkan Habib jag-jagan camruna sumur san gawe kowe sing kok. Ngajar kowe ya. Lah, tuh ki metu kabeh ge kesuwe. Alay Karim. Sing halus karo sing kasar pada bae. Lengope pada bae gawe emosine. Kita ingin dengar bagaimana reaksi masyarakat Pasundan, bagaimana reaksi masyarakat Jawa Barat, masyarakat Banten akan klaim bahwasanya tanah ini, tanah Pasundan ini miliknya Habib. Dengan alasan para Habib itu adalah keluarga Nabi. Ini ada dua hal yang hendak saya garis bawahi. Yang pertama, klaim bahwasanya tanah Pasundan adalah milik mereka. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini fenomena menarik. Ada sekelompok orang yang asal-usulnya merupakan pendatang. Mereka datang ke Indonesia ini dan kemudian numpang, lalu bergaul dengan bangsa Indonesia yang ramah dan welcome kepada mereka. Hingga kemudian terjadi semacam akulturasi budaya di mana bangsa pendatang ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia juga. Kita bersaudara, kita saling membantu satu sama lainnya. Tapi tiba-tiba suatu hari, sekelompok pendatang ini malah mengklaim tanah ini adalah milik mereka. Ini sungguh sebuah penghinaan. Ini sama saja merendahkan masyarakat Pasundan, merendahkan bangsa Indonesia. Nah, yang ingin kita dengar bagaimana respon masyarakat Pasundan. Artinya, jangan biarkan klaim ini. Bahkan sebelumnya kita sudah mendengar klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengatakan tanah Jawa ini milik para habaib. Mereka juga mengatakan Indonesia ini dijuluki dengan sebutan Bintu Tarim, yakni anak perempuan Tarim, anak gadisnya Tarim. Ada juga yang menyebutkan Bintu Hadramaut. Indonesia ini anak gadisnya Hadramaut. Jadi kita dianggap anak perempuan lagi. Bahkan menurut bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab pasaran, bintu itu bisa diartikan sebagai wanita lajang yang bisa diselingkuhi, wanita yang bisa ditiduri, atau sama saja dengan wanita yang bisa dibayar untuk ditiduri. Klaim-klaim yang sudah mereka sampaikan dan terekam dalam ceramah-ceramah mereka, dalam artian tersosialisasikan oleh mereka sendiri, ini merupakan bagian dari merendahkan bangsa Indonesia. Khususnya dalam konteks ini ya tanah Pasundan. Ini mesti ada peringatan dari masyarakat Pasundan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kemudian persoalan kedua yang kita garis bawahi dari video ini adalah begitu latahnya mereka mengklaim bahwasanya mereka merupakan keluarga Nabi. Hari ini kita harus lebih tegas bersuara untuk mengatakan Bani Ba'alwi yang menyebut diri mereka sebagai Habib di negeri ini, mereka bukan anak cucu Nabi. Sudah jelas DNA mereka gay, yang sangat berbeda jauh dengan DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, mereka gunakan itu semua untuk mengeksploitasi umat Islam dan bangsa Indonesia. Dan ini semua tidak bisa dibiarkan. Memang ini sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma fitnatu sarra", nanti akan muncul fitnah sarra, dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari seseorang atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku, kata Nabi, ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku, nyebut-nyebut diri mereka merupakan keluargaku. Mereka menyebut diri mereka sebagai keturunan Nabi.
Mereka menyebut diri mereka sebagai dzurriyyat Nabi, itrah Nabi. Mereka menyebut diri mereka sebagai ahlul bait Nabi. Walaisa minni, padahal sebenarnya kata Nabi, mereka bukan keluargaku, mereka bukan dzurriyyatku, mereka bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku yang sesungguhnya kata Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk bangsa Indonesia pada umumnya yang negerinya telah diklaim, untuk masyarakat Pasundan yang tanahnya sudah diklaim, dan untuk semua umat Islam di Indonesia yang dihadapkan dengan pengakuan Ba'alwi bahwasanya mereka merupakan anak cucu Nabi, ini kurang apa? Artinya kita harus bersikap. Jangan biarkan ada orang yang mengeksploitasi nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanipulasi kita semua. Apalagi untuk merendahkan bangsa Indonesia, apalagi untuk mengeksploitasi umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Ketika kita membiarkan klaim-klaim ini disebarkan oleh kaum Ba'alwi, lalu mereka mengorganisir muhibbin-muhibbin yang taklid buta, muhibbin-muhibbin yang mereka manage, yang mereka alahkan dan mereka kendalikan, yang mereka jadikan kacung oleh mereka semua, lalu kita biarkan begitu saja, maka kita sama saja sudah melakukan dua dosa besar. Dosa yang pertama, kita ikut andil dalam rangka menodai kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, pengkhianatan kepada bangsa Indonesia. Ini sebuah pengkhianatan, tidak boleh kita biarkan. Itulah mengapa para ulama menfatwakan ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi merupakan dosa besar. Bangsa Indonesia, kaum muslimin pada umumnya harus mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terukur berupa penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah mengeksploitasi nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan pemidanaan penjara. Alangkah banyak pakar hukum di negeri ini, kita bisa masuk kepada pasal penodaan agama terhadap siapapun yang telah mengaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Orang mengaku Nabi saja kena pasal, ngaku Imam Mahdi saja kena pasal penodaan agama, apatah lagi orang yang mengeksploitasi nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bergerak, sadarkan umat, sadarkan bangsa Indonesia, Ba'alwi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena DNA mereka jauh berbeda dengan DNA keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.